Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Bapak Judi Wahyudin, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kacung Marija, Direktur Jenderal Kebudayaan periode tahun 2012 hingga 2015. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bapak Profesor Purnawan Basundoro. Yang kami hormati Ketua LSPP 2 Kebudayaan Ibu Sri Hartini. Yang kami hormati Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Bapak Sarkawi. Yang kami hormati Manajer Bidang Sertifikasi LSPP 2 Kebudayaan Ibu Yuni Astuti Ibrahim. Yang kami hormati Bapak Kapokja PTSF Bapak Tirmizi. Yang kami hormati Bapak Kepala TU Direktorat PTLK Bapak Muhammad Iqbal. Yang kami hormati para pengajar BIMTEK Penulis Sejarah Ibu Triwahyuni dan Bapak Dias Pradadimara. Yang kami hormati seluruh panitia dari Kemdikbud dan Unia di Unair, para jajaran sivitas di Unair yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dari Allah dan juga dengan kasih sayang yang kita semua bisa berkumpul di dalam acara pembukaan BIMTEK dan sertifikasi penulis sejarah di tahun 2022 ini. Jadi para hadirin semua, kegiatan BIMTEK dan sertifikasi ini tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan kepada seluruh peserta, pengakuan atas keahlian dan kompetensinya khususnya di bidang sejarah. Selain itu, dari tujuan ini kita harapkan juga bisa menciptakan tenaga-tenaga penulis sejarah yang profesional dan juga kompeten di bidang penulisan sejarah. Dan yang paling penting adalah dari kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya-karya historiografi yang berkualitas dan juga kuantitasnya bisa kita tingkatkan, juga bisa dilihat dari berbagai macam tema ya Bu ya, dari berbagai macam perspektif dan juga dari berbagai pendekatan. Baik, untuk itu sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin kami mohon berdiri.
Para hadirin kami mohon kembali. Baik, yang selanjutnya mari kita simak bersama adalah laporan beserta sambutan dari Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Bapak Didi Wahyudin. Kami persilakan, Pak. Izin dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Dekan, Bapak Profesor Dr. Purnawan Basundoro beserta jajaran. Terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah ya kita bisa sinergi gitu dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi gitu. Dan selain bersyukur, kita harus applause dulu deh. Karena ini pertama kali dengan perguruan tinggi ya secara formal kita sinergi terkait dengan sertifikasi ya. Memang kami sudah komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi, tetapi yang mendahului ternyata UNER ya. Alhamdulillah ini. Baik. Yang kami hormati juga Bapak Direktur Jenderal Sepuh ini, Prof. Kacung. Prof. Kacung, makasih nih orang tua kami sudah hadir ya di sela-sela kesibukannya. Jadi ini anugerah buat kami bisa silaturahmi lagi karena kami tahu Pak Kacung sangat sibuk ya, banyak amanah gitu. Semoga sehat selalu Prof. Kemudian Kepala Program Studi Ilmu Sejarah Bapak Dr. Sarkawi ya, yang selama ini mengawal kegiatan pelatihan dan sertifikasi. Tentunya seizin Pak Dekan ya. Terima kasih. Kemudian ini Ibu Sesepuh ini, Ibu Sri ya. Jadi Ibu Sri itu dulu sekretaris kami juga. Sekarang beliau menjabat sebagai banyak sih jabatannya ini. Ya beberapa saja ya. Yang pertama Ketua Lembaga Sertifikasi Pihak Kedua Bidang Kebudayaan yang berdiri sejak 2017 ya, Ibu ya. Jadi alhamdulillah usianya sudah hampir 5 tahun. Dengan sekian output dan outcome dengan dinamikanya. Kemudian Ibu Sri juga sekarang PLT Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Pasti bingung kan, lembaga apa ini? Nanti di luar ini kita diskusinya pasti panjang lebar gitu. Kemudian ada Ibu Yuni juga. Ibu Yuni mana Ibu Yuni? Ibu Yuni ini yang selama ini mengawal kegiatan-kegiatan sertifikasi gitu ya. Jadi nanti bisa komunikasi terkait dengan sertifikasi, pemberkasan dan lain-lain. Tentunya terima kasih para asesor. Di sini ada Ibu Tri Wahyuning dan Pak Dias ya, nanti yang akan memberikan, sebetulnya bukan memberikan materi karena kami yakin Ibu Bapak sekalian sudah advance, sudah expert lah di bidang sejarah, setidaknya mengingatkan ulang gitu ya. Termasuk juga aspek-aspek pemberkasan, sehingga nanti begitu kita menginjak ke tahap sertifikasi sudah ada panduan-panduan gitu ya. Dan teman-teman PTLK ya, ada Pak Iqbal dan teman-teman sudah hadirin para peserta. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga masih diberi nikmat ya, nikmat untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat gitu ya. Hadirin sekalian, sebetulnya kegiatan sertifikasi ini merupakan kegiatan sinergi gitu. Kalau secara eksternal tentunya ini sinergi antara Kemenaker dengan Kemendikbudristek, khususnya Ditjen Kebudayaan gitu ya, yang menangani bidang kebudayaan. Dan secara internal ini juga kegiatan sinergi juga antar direktorat dengan LSPP 2. Jadi positioning LSPP 2 itu langsung di bawah Pak Dirjen. Ini independen dan kami dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyiapkan instrumen-instrumen gitu ya. Kemudian menyiapkan
SDM untuk mensupport agar layanan LSPP 2 bisa berjalan dengan baik. 5 tahun ini ada sekian layanan yang sudah dilaksanakan. Dulu pionirnya terkait dengan tim ahli cagar budaya. Mungkin sudah pernah mendengar tim ahli cagar budaya. Sekarang alhamdulillah hampir semua kabupaten kota sudah memiliki, tentunya dengan kualitas yang relatif dan perlu ditingkatkan. Kemudian sekarang sudah ada layanan-layanan terkait dengan museum, ada edukator, ada kurator, dan terkait dengan pelestari, Prof. Sekarang sudah mulai kami terkait dengan pemugaran, dan responnya positif karena nanti kegiatan-kegiatan revitalisasi fisik maupun non fisik terkait dengan cagar budaya, kita akan mensyaratkan narasumbernya itu konsultannya bersertifikat pemugaran. Latar belakangnya boleh apapun, bisa arsitek, bisa teknik sipil dan lain-lain gitu. Dan kita akan mulai sudah dimulai tahun kemarin, yang kedua tahun ini gitu insya Allah. Selain itu ada layanan juga terkait dengan sejarah. Sejarah itu sebenarnya selain dengan penulisan sejarah, ada juga hal-hal lain. Kita sudah merintis terkait dengan editor, kreator konten, sama konsultan sejarah. Kenapa skema tersebut diusulkan oleh para komunitas sejarah dan para ahli? Karena memang kebutuhan, kepentingan, dan pasarnya clear gitu. Tetapi yang skema yang lain sekarang masih digodok di BNSP, sehingga kita masih mendahulukan penulisan sejarah itu. Pak Dekan dan Pak Kacung, untuk penulisan sejarah juga ini luar biasa ini animonya. Untuk yang sekarang saja ini 138 deh. 138 diverifikasi jadi 60. Jadi ya mohon maaf juga untuk beberapa pihak gitu yang belum bisa terakomodasi, karena ini ada pertimbangan kuota, pertimbangan asesor, penjadwalan dan lain-lain. Dan yang menarik, peminat penulisan sejarah tidak hanya sejarawan. Jadi kalau kita lihat peminat bidek dan lain itu kebanyakan bukan sejarawan, tapi prestasi persyaratannya terpenuhi. Jadi sekarang animo orang untuk menulis, berbagi ide, pengalaman, saran, sharing itu sudah luar biasa gitu. Jadi ini juga tantangan juga untuk para sejarawan ya. Ternyata banyak di luar sejarawan yang jago menulis dan sekarang sudah bersertifikat. Itu di satu sisi mitra, di satu sisi tentunya menjadi tantangan kita juga untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Dan selain sejarah, kita juga menu terkait dengan film. Cuma film sudah ada lembaga sertifikasi pihak ketiga di bawah Komite Film dan Televisi. Kemudian ada seni dan tradisi ya. Tahun ini insya Allah ada tradisi lisan, sertifikasi tradisi lisan gitu. Untuk warisan budaya tak benda, Pak Dekan, Pak Kacung, insya Allah tahun depan. Jadi nanti ada ahli warisan budaya tak benda yang selama ini belum ada, kita coba munculkan karena kebutuhannya jelas itu ada penetapan warisan budaya tak benda itu. Ini pun peluang buat teman-teman yang punya peminatan terkait hal tersebut. Hadirin sekalian, kegiatan insya Allah akan berlangsung dari hari ini sampai tanggal 21, diawali dengan pelatihan, kemudian nanti sertifikasi. Tetapi kalau saya lihat semangatnya, auranya, ini harusnya lulus semua ini Pak Dekan. Ya, karena saya tahu pasti gitu ya, Bapak Ibu sudah melengkapi persyaratan dan latar belakangnya dominan di bidang tersebut. Dan yang menarik ini persentasenya Pak Dekan, Prof. Kacung, 1/3 itu ibu-ibu gitu ya, 2/3-nya jadi balance lah, kita tidak ada diskriminasi gitu. Dan yang menarik, ada yang dari luar Surabaya, ada dari Sulawesi gitu, Sumatera dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, karena tentunya ini sebuah tantangan jauh buat kami karena peminat ini luar biasa gitu ya. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa kami sampaikan. Dan ini membuktikan bahwa keabadian itu tidak hanya miliknya Raja-Raja Fir'aun ya. Kita juga ingin abadi melalui tulisan, melalui karya gitu. Karena tulisan itu kan menyebabkan kita abadi sampai kapanpun gitu, selama tulisan tersebut bisa diunduh, bisa diakses, bisa dibaca oleh khalayak. Jadi keabadian bukan mitos lagi nih. Karena peminat untuk sertifikasi, menulis, berbagi, itu sekarang sudah menjadi keniscayaan ya buat khalayak dan buat para peminat gitu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kehilafan. Selanjutnya nanti saya mohon izin Ketua LSPP 2 untuk membuka acara ini gitu ya nanti ya. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Wahidin atas sambutannya kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang penting dari kegiatan ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Kacung Marijan untuk menyampaikan sambutan kepada kami semua. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita melihatkan Pak Direktur Pembinaan Ketenagaan dan Kelembagaan Kebudayaan ya, Pak Yudi, Pak Dekan, Profesor Purnawan, Bu Sri, Ses Dijen Sepuh, Ketua LSP 2 bagi bidang kebudayaan, Bapak Ibu yang lain, ada Bu Yuni, Pak Tarniji, atau Pak Wadek, kemudian Bapak sekalian, Pak Serkawi dan semuanya, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, jelas saya sangat senang karena bisa bersilaturahmi kembali. Hari Sabtu yang lalu Pak Dekan WA saya tentang undangan ini. Pas saya berangkat mantenan Pak Dekan, jadi mohon maaf waktu itu nggak bisa langsung jawab karena saya nyetir, jadi nggak bisa langsung jawab. Tapi kemudian saya insya Allah saya jawab. Kemudian Mbak Ami yang WA ke istri saya, tidak langsung ke saya, ke istri saya, ke istri saya. Kemudian istri saya baru di forward ke saya hari kemarin. Dan sekali lagi yang kedua adalah saya juga senang karena ini baru pertama kali saya masuk gedung ini Bu. Saya itu orang uner dan baru pertama kali ke ini. Terus saya tanya di mana, termasuk cara mencetnya tombol pun saya nggak tahu gitu, karena juga canggih ya dibandingkan sebelumnya. Beda dengan gedung saya sebelah sana. Jadi saya tetap ngajar karena tiap saya full ngajar, walaupun habis ngajar balik ke habitat yang lain, tapi saya masih full ngajar. Nah, Bapak sekalian, saya senang sejarah karena saya dulu termasuk waktu habis SMA langsung mau jurusan sejarah, tapi gagal. Jadi malah saya masuk di jurusan ilmu politik. Kenapa? Karena saya dulu waktu SMA itu punya guru, dia pinter sejarah, guru sejarah, pinter sejarah. Namanya Pak Dr. Andi Suparno, saya masih ingat. Kalau lupa berarti guru itu gak berkesan. Tapi ini gurunya Dr. Suparno, SMA. Dia sangat menguasai mulai dari sejarah Mesir kuno, Romawi, dan lain sampai sejarah Indonesia. Saking senengnya, ijazah saya itu nilainya 10 ijazah. Pak Purnawan aja belum tentu 10. Saya 10. Nah, tapi kalau sekali ya jauh lah. Nah, untuk menunjukkan bahwa saya itu suka sejarah. Dan sejarah ini penting. Sejarah bukan hanya sekedar penulisan narasi masa lalu oleh para sejarawan, tetapi juga ada interpretasi terhadap fakta masa lalu itu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Nah, yang menarik adalah karena masa lalu sama-sama nggak lihat, sama-sama nggak lihat, sama-sama nggak mengalami. Implikasinya kita menafsirkan peristiwa, catatan, narasi, cerita-cerita masa lalu, kemudian kita gaduk-gadukkan, kemudian menjadilah
tafsir. Saya ingat betul ketika ada yang bertanya, apakah betul patung gambar Gajah Mada itu seperti itu? Karena ada kan buku-buku sejarah kan ada 6 patung Gajah Mada itu. Saya lihat-lihat ternyata gambarnya itu mirip dengan gambarnya Pak Amin Muhammad Yamin, Menteri Kebudayaan. Cerita-cerita yang menetapkan ya Pak Muhammad Yamin sendiri. Nah ini kan soal tafsir kan, bener nggak ini wawalam kan? Kemudian saya tanya orang, ada Gajah Mada ini aslinya dari mana? Sejarah mengatakan di sebuah desa di Kabupaten Lamongan ada namanya desa Modo. Itu perbatasan antara Lamongan dengan Jombang. Nah ada cerita kemungkinan ini adalah dari situ tafsirnya karena banyak artefak Kabupaten Lamongan. Kemudian saya ngomong, ada juga mengatakan Gajah Mada dari Palembang. Tapi ini terlalu jauh Palembang dengan kayaknya yang lebih dekat ini Modo tadi. Mungkin itu. Udahlah Modo saja saya bilang gitu. Karena saya orang Lamongan. Jadi ini soal, tapi sekali lagi, tapi kan tidak bisa sembarangan begitu kan? Yang saya ceritakan guyonan, itu guyonan tapi ya gitu. Nah, penulisan sejarah jelas sangat penting dan bahkan mungkin Pak Yudi, Bu Sri, mungkin suatu saat saya kayaknya kepingin juga ikut sertifikasi ini. Kalau sempat kan, mudah-mudahan deh, karena saya masih senang dengan studi sejarah, penulisan sejarah, buku-buku sejarah saya lumayan lah, buku-buku sejarah di rumah lumayan saya punya banyak, bukunya Ricler macam-macam saya punya itu, buku aslinya loh Pak Rumah, saya beli sendiri itu. Yang lain kan banyak dosen sejarah nggak punya aslinya kan karena nggak punya duit untuk membelinya. Maaf ya. Nah, ini saya kira penting bahwa di dalamnya ada kontroversi, nggak masalah, biasa, benar kan? Sejarah baru saja, sejarah orde baru saja ada kontroversi. Apalagi sejarah lama yang memang kita nggak mengalami melihat ini. Orde baru saja yang orang mengalaminya pun ada kontroversi. Sehingga misalnya soal apakah Patimura itu Islam atau tidak, kontroversi kan? Itu yang ditulis oleh Profesor apa? Dari Bandung itu? Mansur, Prof. Mansur. Kebetulan saya pernah ketemu beliau. Beliau semangat luar biasa. Api apa namanya bukunya itu? Sejarah api sejarah itu. Saya dikasih itu bukunya oleh Prof. Mansur. Memang itu kontroversi. Ada juga yang mengatakan yang dari Sumatera itu apa? Sisingamangaraja. Itu juga ada yang mengatakan Islam juga. Dan saya pernah ke sana. Marganya apa gitu ya? Nah, kebetulan istri saya orang Batak jadi ya nggak tahu sedikit. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi yang mana yang benar ya publik yang berdasarkan fakta-fakta itulah yang menjadi jawaban. Jadi nggak apa-apa ada kontroversi dalam sejarah. Menurut saya sih nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah itu diperdebatkan, didiskusikan, dan pada akhirnya akan ketemu mana yang baik. Dan Pak Yudi saya kira ini langkah yang bagus sekali dan saya senang karena apalagi penulisan sejarah termasuk tadi disebut yang paling diminati kan. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang buat konten sejarah. Ya kan? Konten sejarah kayak apa? Jadi misalnya cerita ya jangan kayak saya ngawur-ngawur ya. Suatu saat saya ketemu bule dari Jogja ke Surabaya, mau ke Surabaya kan, we are now in monokromo. You know what monokromo? Mono mean forest, kromo mean marriage. So when you put a time, kayak cerita macam itu, ada orang kawin di sini lah di tengah hutan gitu. Ya saya cerita-cerita gitu, karena kan saya suka ludrukan, jadi cerita-cerita itu
kuat sekali. Dan saya kira bagus sekali misalnya karena banyak cerita sejarah itu kemudian ditampilkan dalam cerita rakyat, lutruk, folklore dan lain-lain. Saya kira itu bagus sekali. Dan ini penting, apalagi nantinya yang mengudara lewat YouTube dan lain-lain, pengisi konten itu adalah orang yang ngerti betul, bukan sekedar melihat, tapi ngerti betul soal metodologinya, materinya dan lain-lain. Saya kira bagus sekali. Dan di sini saya kira materinya kan termasuk itu kan, termasuk metodologi dan lain-lain itu. Itu saya senang sekali dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan saya serius, mudah-mudahan one day saya ikut itu. Tapi nggak apa-apa kalau saya nggak lulus, nggak lulusan juga nggak apa-apa. Udah kuat. Berarti dulu nilai 10 saya salah kalau saya nggak lulus. Terima kasih dan sukses untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa namanya upaya Direktur Jenderal Kebudayaan yang terus membenahi diri termasuk meningkatkan kualitas SDM baik yang di ASN maupun yang bukan di ASN. Syukur-syukur Pak Dekan, lulusan sejarah itu nanti semua lulusannya itu punya sertifikat. Pak Kapur gimana Pak Kapurnya? Nah itu Pak Kapur harus itu. Kalau sampai enggak, saya cek nanti. Saya cek ke Pak Rektor. Masa saya yang bukan sejarahnya punya rencana mau daftar verifikasi kalau yang jurusan sejarah enggak? Karena ada beberapa mata kuliah saya peserta juga dari jurusan sejarah. Jadi ada mata kuliah saya dengan lintas prodi kan sudah masuk ya. Itu semester yang lalu tuh ada jurusan sejarah, paling muridnya Pak Salawi dan Pak Dekan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah kilap. Sukses untuk Bapak sekalian dan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kacung Marijan yang ternyata baru kita tahu ya nilai sejarahnya di ijazah 10. Wow. Matur itu Pak, mohon maaf juga tadi kita hubunginnya ke Ibu. Soalnya saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya hubungin Bapaknya melalui Ibu Kacung ya? Jadi tahun 2016 saya pernah dinas ke sini terus diajak sama Bu Tita Saptari ke rumah Bapak waktu itu. Terus ketemu sama Ibu Kacung langsung, kan orangnya sangat lembut gitu ya, sangat komunikatif. Jadi saya pikir nih Bapak kalau sibuk yang bujukin Ibu pasti mau lah gitu. Alhamdulillah ternyata bisa, bener ya. Terima kasih Pak Kacung. Dan untuk selanjutnya mari kita simak bersama ini sambutan yang kita tunggu dari tuan rumah Bapak Dekan. Silakan Pak Profesor Purnawan Basundoro, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Bapak Yudi Wahyudin. Yang saya hormati Ketua LSPP 2 Kebudayaan Ibu Sri Hartini. Yang saya hormati Manajer Sertifikasi LSPP 2 Ibu Yuni Astuti Ibrahim. Yang saya hormati Prof. Kacung Marijan, Bapak Dirjen Kebudayaan sepuh tadi istilahnya ya. Beliau luar biasa, cukup lama juga menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Tarmizi, Kapokja Pembinaan Tenaga Sejarah dan Film Kemendikbud. Yang saya hormati juga Bapak KTU, Mas Iqbal, para asesor, juga para peserta sertifikasi. Jadi
ini antara asesor kemudian para peserta ini semuanya adalah teman saya juga gitu di sejarah. Juga para wakil dekan, di sini ada wakil dekan bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, wakil dekan bidang sumber daya, juga rekan-rekan Kaprodi, ada Kaprodi bahasa Inggris juga ada Kaprodi sejarah yang sekaligus juga asesor. Tentu saja saya sangat berbahagia karena pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini seperti reuni sebenarnya. Jadi dimanapun teman-teman sejarah berkumpul ya itu juga gitu yang berkumpul bertemu gitu dalam rangka untuk membahas berbagai hal. Di sini juga hadir dekan USU, dekan Fakultas Budaya USU periode kemarin. Rekan saya Profesor Dr. Budi Agustono yang pada hari ini juga menjadi peserta dari BIMTEK dan proses sertifikasi sejarawan. Bapak sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, ini adalah sebuah hal yang cukup penting saya kira. Jadi sertifikasi itu jangan dianggap sebagai sebuah upaya untuk membatasi kita, karena mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, yang tahun 2013 itu, sertifikasi itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas kita dalam berbagai profesi. Nah, kalau sejarawan itu dianggap sebagai profesi, maka tidak bisa tidak ya supaya profesi ini terstandar, maka tentu saja proses sertifikasi itu juga harus dilakukan. Sama seperti kita sebagai dosen misalnya. Siapa yang meragukan kita sebagai dosen? Mengajar oke, menulis oke gitu ya. Tetapi tetap saja bahwa karena dosen itu adalah profesi, maka kita juga disertifikasi. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Direktur atas kerjasamanya, karena ini menurut saya awal yang baik dalam rangka untuk upaya menjalin berbagai komunikasi dan kerjasama. Karena bagaimanapun juga sejarawan ini tersebar di berbagai perguruan tinggi dan jumlahnya saya kira sangat besar. Belum lagi misalnya sejarawan yang itu bekerja di sektor-sektor informal yang berada di komunitas-komunitas. Sekarang ini fenomena munculnya berbagai komunitas sejarah ini sangat luar biasa. Di Surabaya ini bahkan yang sering mengajak teman-teman mahasiswa sejarah ke berbagai situs bersejarah, ke gedung-gedung cagar budaya misalnya, itu justru banyak dilakukan oleh atau ditemani ya oleh teman-teman yang ada di komunitas itu. Nah, tentu saja kita juga tidak bisa menutup mata dengan hal semacam ini. Artinya sinergi berbagai pihak terkait dengan profesi kesejarahan ini harus terus dilakukan. Dan saya terus terang sangat tertarik dengan tadi usulan dari Prof. Kacung terkait dengan alumni jurusan sejarah. Alumni jurusan sejarah di UNER sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan proses sertifikasi ya oleh lembaga sertifikasi profesi UNER. Nah, sayangnya lembaga sertifikasi profesi UNER ini dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami situasi yang agak kurang baik, sehingga proses sertifikasi itu sudah cukup lama berhenti. Nah, ini yang ingin saya mintakan ke Pak Dir agar kerjasama kita itu juga nanti berlanjut pada sertifikasi pada lulusan-lulusan jurusan sejarah. Nah, terkait dengan masalah teknis hal itu seperti apa, saya harap nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi karena sekali lagi bahwa yang namanya sertifikasi itu adalah sebuah kebutuhan terkait dengan profesi-profesi yang dilahirkan oleh lembaga perguruan tinggi terutama, maka proses ini menurut saya perlu dilanjutkan. Dan kerjasama Fakultas Budaya dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kebudayaan ini memang
baru dilakukan pertama kali ini, tetapi ini saya kira merupakan kerjasama yang sangat baik. Kebetulan universitas ini memiliki fasilitas dalam bentuk gedung yang sangat megah ini, yang baru saja berdiri sebenarnya, ini baru saja diresmikan beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Nah, pihak universitas itu hanya mensyaratkan kalau misalnya gedung ini dipakai untuk kepentingan yang non komersial, maka silahkan dipakai dan tidak ada sewa, sehingga ini adalah sebuah kesempatan yang baik, sehingga ke depan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan atas kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, ya sekali lagi kita bisa memakai juga fasilitas yang ada di universitas ini. Dan harapan saya, seperti tadi harapan Pak Dir, kegiatan sertifikasi ini nanti bisa berjalan lancar dan bisa lulus semua dan mendapatkan sertifikat. Karena untuk urusan sertifikat ini banyak, jadi saya mungkin sudah mendapatkan 2 sertifikat profesi. Pertama TACB ini sudah bersertifikat sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kemudian kemarin kalau nggak salah Fakultas Budaya juga mengadakan sertifikasi untuk penulis dan editor gitu. Dan ke depan saya kira kami terbuka lebar untuk nanti sertifikasi sejarawan bisa dilaksanakan lagi di Fakultas Ilmu Budaya. Kita menggunakan tempat di sini. Saya kira itu, dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir pada kali ini dari berbagai daerah, dari Medan, dari Sulawesi Utara, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kita kumpul semua di sini. Dan harapan saya juga pertemuan ini jangan hanya terkait dengan sertifikasi, tetapi saya kira kita bisa mendiskusikan hal-hal yang lain terkait dengan perkembangan ilmu sejarah. Dan tentu saja kehadiran rekan-rekan semua juga menjadi penambah semangat bagi kami di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan yang sudah memberikan fasilitas kepada kami semua, terutama kepada peserta. Ini gedung tempat uji kompetensi yang terus terang kemarin waktu baru datang saya sempat WA Pak Sarkawi juga, Pak di sini tempatnya, karena nggak yakin Pak ini kampus kok kayak hotel gitu Pak, bagus sekali. Sempat bilang Pak Sarkawi. Terima kasih ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya kita simak bersama sambutan dari LSP P2 Kebudayaan, Ibu Sri Hartini. Kami persilakan Ibu Sri. Ibu Sri juga akan langsung membuka kegiatan ya Bu ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati orang tua kami, Dirjen Sepuh, Dirjen Kebudayaan Sepuh, Bapak Kacung Marijan, Bapak Dekan yang sangat saya hormati, dan lebih khusus ini sahabat adik Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pak Judi Bahyudin, Pak Sarkawi sekaligus juga asesor, dan para asesor yang sangat saya hormati, saya banggakan, dan Bapak Ibu peserta ini, calon-calon penerima sertifikat ya penulis sejarah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Dekan tadi bisa
terpenuhi semuanya mendapatkan sertifikasi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya ini semua pertemuan ini, kesempatan ini adalah atas rahmat dan karunia daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mohon izin kami mengantarkan Bapak Ibu, mari sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa melaksanakan tugas-tugas, dan lebih khusus bisa menyelesaikan BIMTEK dan sertifikasi penulis sejarah di tempat yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, terima kasih kembali kepada Direktur PTLK yang sudah berkali-kali kerjasama dengan LSPB 2 Kebudayaan untuk mempersiapkan sumber daya kebudayaan ini, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada organisasi atau Ditjen Kebudayaan ini bisa betul-betul terpenuhi dengan sumber daya kebudayaan yang sangat kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Judi, Pak Direktur, bahwa LSPB 2 ini baru 5 tahun ya. Kalau saya boleh mengatakan baru 5 tahun karena masih balita, Pak Kajung. Jadi segala sesuatu tentu yang sudah dilaksanakan hingga saat ini pasti masih banyak kekurangan, apalagi kesempurnaan. Oleh karena itu saya kira terus dan akan terus-menerus melakukan kerjasama gotong royong. Dan terima kasih Pak Dekan, memang baru yang pertama ini kerjasama dengan universitas ya. Dan alhamdulillah nanti akan kita sambung lagi, dan masih banyak Pak yang harus kita lakukan bersama. Nah, baik, LSPB 2 Kebudayaan ini tentu mendapatkan pengakuan atau ditetapkan oleh BNSP pada tahun 2017. Tentu ada tujuan yang ingin dilaksanakan, yaitu melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya kebudayaan, ya, tidak hanya sumber daya kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, tetapi juga lembaga-lembaga yang lain, lalu juga pelaku-pelaku budaya yang tentu saja ini sudah ditetapkan oleh BNSP. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh kami ceritakan bahwa waktu itu LSPB 2 itu lahir memang baru dalam lingkup ya cagar budaya. Jadi kita lahir itu ada 3 skema tim ahli CB tingkat pertama, lalu skema ahli CB tingkat madya, dan yang ketiga skema tim ahli cagar budaya tingkat utama. Itu modal kami. Jadi sebetulnya sejak masih Bapak Kajung Marijan menjabat Dirjen, itu yang mendorong itu beliau. Jadi Pak Judi tidak salah, Pak Dekan tidak salah kalau Bapak hari ini wajib hadir di sini, gitu ya. Jadi dorongan beliau. Nah, kemudian Pak Kajung, Pak Dekan, Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2020 dengan kerja keras teman-teman semua, termasuk Pak Yuni, Pak Dermiji, Pak Judi juga, kami semua akhirnya menambah skema menjadi 46 ya, Yuni ya, 46. Nah, yang sangat menarik ketika itu belum ada skema bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga beliau pada saat ada rembung nasional di Sawangan. Kebetulan saya juga ikut, dan waktu itu saya sudah ditunjuk Pak Dirjen Eselon 2 ya, Direktur Kepercayaan. Mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, kok ada sih kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi waktu itu. Jadi Bapak, kami usulkan kepada beliau, kepada Pak
Dirjen, Pak Kacung, Pak, boleh nggak kita menambah topik satu saja? Dan ini menjadi kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu, kata Pak Kacung? Ingat betul. Sampai sekarang Pak, ini menjadi sebuah pekerjaan besar yang tentu negara hadir betul untuk pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang masih terpinggirkan begitu, termasuk pendidikan masyarakat adat. Nah, waktu itu kita usul, Pak, boleh nggak dalam satu topik, Pak? Apa itu? Layanan pendidikan bagi masyarakat yang termarginalkan begitu. Saya tahu beliau Pak Kacung biasanya kan dulu ya, boleh enggak. Terus saya yakin pasti boleh. Akhirnya boleh Bapak Ibu. Seminggu setelah itu Rapim, ada 5 agenda Rapim, salah satu yaitu walaupun buntut nomor 5 tapi luar biasa sampai sekarang ini, bahwa Kemdikbudristek itu hadir untuk layanan pendidikan Bapak. Jadi 5 yang terakhir adalah layanan pendidikan yang termarginalkan. Ya, saya kebetulan berhadapan dengan beliau, saya begini terus 5 kali gitu kan, Pak begini gitu, Pak begini. Beliau masih biasa, beliau pasti dengan panjang ya, ini akhirnya dibolehkan. Nah itu juga akhirnya turunlah Bapak Permendikbud nomor 27. Nah, oleh karena itu tentu hal semacam ini juga masih perlu kami perlu penambahan lagi Bapak Ibu soal skema-skema yang akan datang, termasuk tadi Pak Direktur juga sudah sampaikan bahwa perlu juga masalah skemanya warisan budaya tak benda, dan sudah digodok oleh teman-teman di Direktorat ya, Pak Tirmizi, Mas Iqbal, termasuk modul. Dan saya kira bagi Bapak Ibu nanti yang tertarik menjadi asesor, boleh monggo nanti bisa menjadi asesor di skema BPTP. Nah baik Bapak dan Ibu, saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu peserta BIMTEK dan sampai ke uji kompetensi ini nanti tinggal, ini kan sebuah proses ya, yang namanya sertifikasi ini sebuah proses bagaimana di dalam proses itu bisa menentukan, mengantarkan Bapak Ibu dengan pembuktiannya, data-data dukungnya, lalu dikeluarkan satu lembar yang namanya sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua LSPB 2 Kebudayaan. Jadi kalau saya ini biasa-biasa saja Pak Dekan, karena beliau-beliau ini portofolionya pasti sudah lengkap, ya. Tinggal saya menetapkan saja dengan syarat, ya, K atau BK, kompetensi, kompeten atau belum kompeten. Kalau nanti tergantung saya menerima laporan hasil asesornya itu seperti apa, sidangnya alot atau ulet ya, nanti karena kami tidak bisa intervensi dan nggak boleh melakukan intervensi apapun, termasuk Pak Dekan, Bapak jangan Bapak nanti milih-milih, nanti dosen-dosen di sini mesti mendapatkan sertifikat semua ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, tinggal itu aja kok, ngikutin aja ini. Saya pasti akan cepat ini kok, kalau sudah ada nanti keputusan nanti hasil dari akhir nanti oleh para asesor, saya kira yang menjadi dasar saya untuk menandatangani sertifikat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sumber daya kebudayaan ini menjadi hal yang sangat penting dan mutlak saya kira untuk ditingkatkan kompetensinya ya. Oleh karena itu Pak Yudi saya kira terus-menerus melakukan itu, termasuk bagaimana pendidikan ke depan para pelaku budaya.
dan di Kemdikbudristek Dikti ada yang namanya beasiswa, yang ini juga bisa untuk kawan-kawan semua apabila berminat ya. Apakah itu kalau dosen pasti minimal sudah S2, ke S3 pun juga bisa. Yang penting memenuhi persyaratan dan kriteria-kriteria yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan sertifikasi ini saya kira kerjasama yang baik dan tentu terus kita lakukan di mana-mana ya Pak Judi, antara calon-calon ya peserta atau peserta sertifikasi yang namanya ASESI ini nanti, para ASESI, lalu juga dengan PTLK, LSPP 2 Kebudayaan, dan tidak kalah pentingnya adalah dengan para asesor. Karena tanpa proses ini saya kira juga pelaksanaan seperti ini belum tentu juga dilakukan dengan apa yang mesti kita harapkan. Nah, oleh karena itu para ASESI saya kira ketika dokumen-dokumen yang diperlukan, apalagi portofolio Bapak Ibu jangan sampai ada yang ketinggalan, karena itu menjadi pertimbangan penting. Dan non sewu sebetulnya kalau dari sisi pengetahuan, keterampilan, skill itu sudah ada di Bapak Ibu. Cuman kita harus betul-betul membuktikan bahwa kita itu punya keahlian, ya, punya keahlian sebagai penulis sejarah. Keahlian dengan dibuktikan dengan satu lembar sertifikat itu. Jadi monggo Bapak boleh santai, silahkan. Yang penting terus ikuti BIMTEK ini sampai habis. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Dan selalu non sewu Pak Kacung, Pak Dekan, selalu saya sampaikan bahwa di wahana ini atau di ruang BIMTEK ini, saya kira juga kedisiplinan itu juga menjadi penting begitu ya. Jangan sampai nanti karena non sewu sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak hanya pengetahuan, keterampilan, skill dan keahliannya, tetapi juga bagaimana kita bisa membuktikan bahwa apa yang ada dalam diri kita, karakter perilaku itu juga berada di satu ekosistem yang ada sebagai penerima sertifikat penulis sejarah itu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, baik dari Bapak Ibu peserta juga asesor. Sekali lagi kami tidak akan melakukan intervensi apapun ya. Jadi apa yang menjadi keputusan nanti para asesor itulah hasil akhir ketika akan menuliskan dalam satu form, namanya ini Pak Bambang misalnya, keterangan B, Bu Endang atau Bu Siti, keterangan BK, gitu aja nanti ya, yang didatangkan oleh para asesor. Nah, itulah yang menjadi dasar kami, dan insya Allah saya sangat percaya bahwa pesertanya berapa Mas Tirmizi? 60 orang, insya Allah akan kompeten semua ya. Dan terima kasih sekali lagi kerjasamanya Bapak Ibu, Pak Direktur, juga teman-teman LSPP 2 Kebudayaan, juga asesor yang mudah-mudahan penyelenggaraan ini berjalan seperti apa yang kita harapkan dan membawa dampak manfaat untuk kebudayaan secara luas. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan seizin orang tua kami, Pak Dirjen, Sepuh, Pak Dekan, Mas Bir, Bapak Ibu semuanya, bimbingan teknis dan uji kompetensi penulis sejarah di Universitas Erlangga Surabaya,
dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Hartini atas sambutannya sekaligus untuk membuka kegiatan kita ya, BIMTEK dan sertifikasi penulis sejarah. Baik, untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama ini penyerahan souvenir dari Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan kepada Profesor Kacung Marijan. Kami persilakan Pak Yudi dan Pak Kacung. Terima kasih Pak Kacung Marijan. Terima kasih Pak Direktur dan Prof. Kacung. Untuk selanjutnya penyerahan souvenir dari Ketua LSPP 2 Kebudayaan Ibu Sri Hartini kepada Dekan FIB Unair Bapak Penawan Basundoro, kami persilakan. Terima kasih Bapak Dekan. Dan selanjutnya ada penyerahan souvenir juga dari Bapak Dekan kepada Bapak Direktur PTLK. Kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dekan. Terima kasih, dan untuk selanjutnya mari kita simak ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Joni Alfian Khusyari. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar hingga hari terakhir nanti. Kami persilakan kepada Bapak Joni untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nashkuruhu syukran bila nihayah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil majid, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum, wa qala aydan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk memimpin doa dengan cara yang saya yakini semoga dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram, rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam. Ablighna li sayyidina Muhammadin minnas salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Maha suci Engkau yang telah meringankan langkah kami untuk menghadiri bimbingan teknis dan sertifikasi penulis sejarah. Dan kami juga menggunakan kesempatan ini untuk menjalin lebih erat lagi silaturahim di antara kami, terutama para sejarawan di Indonesia. Allahumma ya Qawi ya Aziz, berikanlah kepada kami semua, panitia, asesor, peserta, dan seluruh sistem pendukung kegiatan ini kekuatan agar kami dapat melakukan yang terbaik hingga purnanya kegiatan ini. Allahumma ya Halim, ya Alim, ya
Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk bisa menggabungkan hati, pikiran, dan tangan kami untuk memancarkan cahaya-Mu, ya Allah, untuk bisa menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Mu melalui karya-karya kami di bidang sejarah. Dan jadikanlah karya-karya kami itu menjadi kenangan yang baik dan yang berharga untuk generasi-generasi setelah kami. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada bi anillahi wa ifdali. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'alni nura. Rabbana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh kami berdoa hanya untuk menunjukkan bahwa kami melakukan ibadah yang telah Engkau titahkan, dan kami hanya untuk menunjukkan bahwa kami adalah hamba-Mu yang dhaif. Sungguh Engkau maha berkuasa dan maha mengetahui segala sesuatu yang kami butuhkan yang terbaik buat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nastaghfiruka imanana fi hayatina wa 'inda mamatina wa ba'da mamatina. Fahfadhu alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aifna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ihtim lana bi husnil khatimah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joni atas doanya, sudah memimpin kita semua. Dan iya Pak. Oh iya, ada foto bersama nanti. Baik, kita foto bersama dulu ya Mas Dirga, Mas Adit minta tolong. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Pak. Iya, ini ada dari Pak Direktur untuk foto bersama. Mas Adit sudah ada, Pak Direktur, Prof. Kacung, Bu Sri Hartini, Pak Dekan, Bu Yuni, Pak Tirmizi. Monggo silakan Bapak, Ibu, Pak pengajar, Pak Sarkawi. Backgroundnya ini ya Mas ya. Sekali mungkin di depan sini ya Pak ya, bersama peserta. Nanti dari depan sini ke sana gitu ya. Mas Aditya dari sini, nanti sekali lagi di depan. Mas, ya di sini dulu, nanti baru ke belakang ada peserta. Di sini dulu Bu, di depan dulu, nanti baru ke arah peserta. Mas Iqbal, foto. Oh lagi rapat, lagi Zoom Pak. Siap ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, Bapak Ibu ini ada lambangnya kompeten nih. Sertifikasi. Kompeten gimana? Oh gini. Kompeten bukan kayak gini. Oh gini, kompeten. Nah tuh Pak Dias kayak gini. Nah ini kompeten. Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah baik, sekarang yang ke arah sana ya Bapak. Peserta yang di sayap kiri mungkin yang bisa ke tengah nggak apa-apa. Berdiri. Berdiri semuanya. Nah iya, diambilnya dari depan sini.